Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Tabik pun. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Esa Rahmana Dipa, Kori Listiani, Rahmat Rizky, Umi Rahmah, dan Perawati akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Efisiensi Pengembangan Kurikulum. Baik teman-teman, langsung saja ke pemaparan materi. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Umi Rahmah. Pengertian prinsip efisiensi. Efisiensi merupakan prinsip krusial yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan dan pengembangan kurikulum, sehingga nantinya apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi juga perlu memperhatikan waktu, tenaga, peralatan, dan biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran. Dalam konteks pengembangan kurikulum, prinsip efisien mengacu pada cara merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dengan sebaik-baiknya, sehingga hasil pendidikan dapat dicapai dengan biaya dan usaha yang paling efisien. Prinsip efisiensi ini harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum perlu memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil yang diperoleh memadai. Jadi, kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana, dan hemat. Materi yang kedua akan dipresentasikan oleh Kori Listiani. Implementasi kurikulum adalah proses nyata dan praktis di mana suatu sistem pendidikan atau lembaga pendidikan menerapkan rencana kurikulum yang telah dirancang. Ini melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan oleh guru, staf pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk menjalankan kurikulum tersebut dalam konteks pengajaran dan pembelajaran sehari-hari. Implementasi kurikulum berbasis kompetisi mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Materi yang ketiga akan dipresentasikan oleh Saudari Esa Rahmana Dipa. Selanjutnya adalah tahapan pengimplementasian kurikulum. Dalam pengembangan program seperti perancangan program tahunan dan program semester, Prota Prosem pada jenjang SD akan dirancang pada awal tahun ajaran baru. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran seperti proses penyampaian materi akan difokuskan pada tujuan inti, di mana menggunakan media pembelajaran yang telah disesuaikan dan juga kreatif. Harapannya peserta didik itu akan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga proses pembelajaran akan terjadi secara efisien dan juga bermakna. Pada tahap terakhir yaitu evaluasi, proses ini akan dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum, baik itu tahunan, semester, maupun harian, yang telah disesuaikan dengan program yang sudah dirancang pada tahap sebelumnya. Dan materi yang terakhir akan dipresentasikan oleh Saudari Perawati. Materi selanjutnya yaitu rumusan prinsip efisiensi kurikulum. Pada rumusan prinsip efisiensi kurikulum, peserta didik diharapkan dapat memenuhi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam waktu yang cepat. Karena kurikulum yang dijabarkan tidak rumit melainkan sederhana, sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan pembelajaran secara langsung. Pada kurikulum dengan prinsip efisiensi, dapat memanfaatkan sumber pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya pun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.